Dan ceramah kedua dan merupakan ceramah yang terakhir pada sesi ini adalah ceramah yang berjudul Rasulullah SAW wujud contoh tauladan yang sempurna, dan hal ini akan disampaikan oleh Bapak Maulana Hasan Basri, kedudukan beliau sebagai Missionary in Charge Singapura. Saya persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan Pengerusi, Tuan Presiden Jemaat Ahmadiyah Singapura, Bapak-bapak para tamu dari Bandung, Bapak Amir Jemaat Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian sidang ijazah yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mendapatkan karunia untuk menyampaikan ceramah mengenai, tadi telah sampaikan judulnya, yaitu wujud contoh tauladan yang sempurna, yaitu wujud Rasulullah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada beliau yang merupakan suatu amanat sejati bagi umat manusia. Sekarang penerima daripada wahyu itu, wujud suci Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tauladan yang sempurna bagi semua dalam setiap gerak-gerik, bicara, langkah laku dan sebagainya bagi umat manusia di seluruh dunia. Maka saya akan beberapa poin saja sampaikan di sini. Sebetulnya saya sudah susun ini beberapa poin hanya mengenai bagaimana beliau dalam menunjukkan rasa takut dan cinta kepada Allah Ta'ala. Ini walaupun sudah sering sekali dijelaskan masalah uswah hasanah, segala macam segi kehidupan beliau, namun di sini saya akan sampaikan barangkali hanya satu dua macam saja mengenai bagaimana sifat kecintaan beliau kepada Allah Ta'ala dan takut yang luar biasa beliau kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupan beliau, dan disaksikan bukan hanya oleh istri-istri beliau yang mulia, tetapi juga oleh para sahabat dan juga musuh-musuh Islam pada waktu itu. Kita sudah sering mendengar ayat ini, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal qiyamah, yaumul akhir. Yang artinya, sesungguhnya kamu dapati suri tauladan yang sebaik-baiknya dalam pribadi Rasulullah bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir. Surat Al-Ahzab 22. Sekarang jika ada orang yang patut menjadi contoh dan suri tauladan dalam kehidupan dunia pada saat ini, dan yang paling kamil di seluruh dunia hanyalah wujud Rasulullah SAW. Oleh karena untuk orang menjadi contoh dan suri tauladan yang kamil itu sangat perlu sekali ia bebas daripada setiap perkara atau perbuatan yang aib dan maksiat. Maka tentang pribadi Rasulullah SAW itu Allah Ta'ala berfirman, faqad labithu fikum umrum min qablih afala ta'qilun. Artinya, hai Nabi, Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, hai Nabi, umumkanlah kepada dunia kehidupanku
sebelum menjadi nabi dan rasul sungguh bersih dari setiap aib dan maksiat. Adakah orang yang mampu melemparkan tuduhan tidak baik kepadaku? Surat Yunus ayat 17. Karena untuk menjadi contoh teladan yang kamil dan sempurna, selain harus bersih dari setiap aib dan maksiat, ia harus juga menyandang semua sifat dan semua akhlak yang kamil pula. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Sirat atau riwayat hidup Rasulullah SAW adalah laksana sebuah taman yang sangat indah permai, dihiasi oleh beratus ribu dahan dan ranting yang menjuntai, disertai dengan berjuta-juta kuntum bunga yang indah menawan hati serta harum semerbak wangi. Namun pada hari ini saya akan mengambil dan mempersembahkan beberapa batang ranting saja yang diambil daripada taman yang sangat indah dan permai itu. Para hadirin dan hadirat yang mulia, Hadrat Rasulullah SAW adalah sebagai awalul mukminin. Ini orang yang paling pertama jadi orang mukmin. Oleh sebab itu dari semua orang, beliaulah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Setiap waktu hati beliau selalu gemetar merasa takut kepada Allah Ta'ala. Wahyu Allah Ta'ala pertama adalah sebuah nikmat. Wahyu Allah Ta'ala adalah sebuah nikmat ilahi yang sangat agung. Namun wahyu pertama yang beliau terima itu menjadi sebab timbulnya rasa takut pula yang sangat mendalam bagi beliau. Karena itu kata beliau, ketika baru menerima wahyu pertama dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril di Gua Hira, beliau segera pulang ke rumah dan bersabda kepada Hadrat Khadijah, istri beliau tercinta, yaitu zammiluni laqad khasyitu ala nafsi. Aku sangat takut, selimutilah aku. Aku sangat takut apa yang akan terjadi atas diriku ini. Jangan-jangan aku akan binasa. Kenapa begitu? Padahal itu wahyu itu merupakan satu karunia, satu nikmat yang sangat agung dari Allah Ta'ala. Kenapa beliau takut? Karena beliau ketakutan sebab beliau sudah paham betul tanggung jawab apa yang gerangan akan beliau pikul pada waktu itu yang dibebankan oleh Tuhan kepada beliau. Hadrat Rasulullah SAW seringkali memanjatkan doa berikut ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhanku yang merundukkan hati, rundukkan dan lekatkanlah hatiku dengan kuat terhadap agama Engkau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau juga berdoa seperti ini? Pada seorang Rasul dan pemberi petunjuk kepada kami. Maka beliau jawab, ya saya berdoa seperti itu. Sebab hati manusia terletak di tangan dua jari Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Dia kapan saja bisa atau boleh memalingkan hati manusia. Tirmizi. Pada suatu ketika, para sahabat itu sudah mempunyai gairah lagi, tidak punya gairah lagi terhadap dunia. Lalu mereka berjanji tidak akan kawin, tidak akan bercampur dengan istri lagi. Sepanjang malam dan siang akan beribadah terus kepada Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW tahu, kemudian Rasulullah SAW mencegah para sahabat itu dari perbuatan demikian dan menyuruh mereka beramal mengikuti sunnah beliau. Lalu beliau bersabda, tengoklah, aku kawin juga, malam hari aku tidur juga, dan beribadah juga, dan aku berpuasa juga, tapi tidak setiap hari. Kadang puasa hari ini atau besok buka, kemudian udah hari puasa, terus buka lagi. Tidak seperti setiap hari terus berpuasa, siang malam tidak tidur, tidak apa-apa, ibadah saja. Bukan begitu. Lalu para sahabat bertanya, mereka berkata, ya Rasulullah, patutlah engkau berbuat demikian, karena engkau seorang Rasul Allah Ta'ala. Maksudnya kami ini orang-orang lemah dan orang berdosa, kami harus lebih banyak melakukan ibadah dan kebaikan demi Allah Ta'ala. Maka dengan gagah beliau berkata, atqakum wa a'lamakum billahi ana. Di antara kamu memang akulah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan akulah pula yang paling banyak memperoleh ma'rifat dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, demi memperoleh najat atau keselamatan, kalian wajib beramal mengikuti sunnahku dan cara hidupku.
Itulah perkara yang sungguh benar sekali, bahwa Nabi kita adalah seorang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengenai kalau Rasulullah senantiasa dipenuhi dengan rasa takut pada Allah Ta'ala, karena beliau tahu bahwa Allah Ta'ala bersifat Ghani, sebab Tuhan tidak memerlukan sesuatu apapun dari manusia, sebaliknya manusia sangat memerlukan Allah Ta'ala. Beliau selalu berpikir, apakah amal saleh kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Karena beliau itu manusia atau Nabi yang paling mulia, paling sempurna, tapi juga masih takut. Jangan-jangan amal perbuatanku ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam kitab Al-Quranul Karim, yaitu walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya orang-orang mukmin hati mereka selalu gemetar karena takut kepada Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang beriman kepada tanda-tanda Tuhan mereka. Dan orang ini apabila memberikan apa saja yang mereka berikan di jalan Allah, hati mereka penuh rasa takut, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, apakah diterima atau tidak amal mereka itu. Mereka takutnya demikian, para sahabat itu. Maka mengenai ayat ini, timbullah tanda tanya bagi Hadrat Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah orang ini takut karena pekerjaan mereka suka minum-minum atau minum keras, dan mereka suka berbuat dosa, mencuri barang orang lain? Amal perbuatan Rasulullah SAW adalah gambaran tafsir Al-Quranul Karim. Maksud bahwa Rasulullah paling tahu terhadap tafsir Al-Quran. Maka beliau jawab pertanyaan Hadrat Aisyah itu, hei perempuan anak seorang Siddiq. Dia tidak panggil nama Aisyah, tapi hei anak Abu Bakar Siddiq, maksudnya begitu. Mereka ini adalah orang-orang yang rajin sekali berpuasa, rajin sekali menunaikan ibadah salat, rajin bersedekah. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berusaha berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Akan tetapi hati mereka selalu takut, jangan-jangan amal saleh mereka ini tidak diterima dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi setelah para sahabat beramal begitu banyak, bersedekah, beribadah siang malam, berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan merasa bangga, tapi masih merundukkan hati mereka dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, jangan-jangan amal kita ini ada kekurangannya. Itulah orang mutakin namanya, itu demikian. Selalu takut saja. Takut pada barang-barang apakah ini diterima atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW selalu takut kepada Allah Ta'ala yang rahim dan karim, dan beliau selalu berpikir, apakah dia tidak marah kepadaku? Pada suatu ketika Rasulullah SAW jatuh sakit, sehingga beliau 2-3 malam tidak bisa bangun untuk menunaikan salat tahajud. Maka Hazrat Khadijah berkata kepada beliau, ya Rasulullah, saya pikir engkau sakit nih, karena teman engkau itu malaikat Jibril sudah agak lama tidak turun bertemu engkau. Tentu engkau juga sangat merasa kehilangan dan menjadi beban pikiran terhadap diri engkau. Kemudian setelah itu turunlah ayat ini dari Allah Ta'ala di surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. yakni Tuhan engkau tidak meninggalkan engkau dan tidak pula dia marah kepada engkau. Setelah menerima ayat ini dari Allah Ta'ala, kesehatan beliau pun pulih kembali. Jadi betul-betul beliau karena sudah lama tak datang di malaikat, kemana teman saya ini? Biasa bawa berita dari Allah Ta'ala, ini sekarang tidak ada. Jadi sakit beliau itu. Bukan sakit fisik rupanya, itu memikirkan sahabat sudah lama tidak datang. Lalu berita ini dari Allah Ta'ala, aku tidak marah sama engkau, aku tidak pula tinggalkan engkau. Baru beliau sembuh kembali. Hazrat Aisyah berkata, apabila di atas langit mendung terdapat gumpalan awan hitam, maka muka Rasulullah SAW cepat berubah dan nampak cemas. Saya berkata kepada beliau, ya Rasulullah, apabila tanpa ada awan bergumpal di atas langit, muka orang-orang mulai ceria dan gembira, sebab tandanya akan turun hujan. Akan tetapi engkau sebaliknya ya Rasulullah, melihat ada awan berkumpul di atas langit, justru di muka engkau berubah ketakutan. Mengapa? Maka Rasulullah bersabda, hai Aisyah,
siapa tahu di balik taufan yang membawa gumpalan awan hitam itu ada azab. Seperti di zaman lampau azab turun dari awan dan menimpa sebuah kaum hingga hancur luluh. Begitu juga kisah kaum Ad. Selalu telah berlalu. Ketika azab datang berupa awan, kaumnya ramai berkata, wah, itulah awan sudah datang, sekejap lagi akan hujan akan turun. Namun awan itulah yang telah menjadi azab menimpa mereka hingga hancur luluh. Riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa surah-surah Al-Quran yang melukiskan banyak kaum-kaum di masa lampau telah diazab oleh Allah Ta'ala sampai hancur lebur. Disebabkan apa? Karena telah menolak melawan rasul-rasul yang dikirim kepada mereka. Kisah-kisah kehancuran mereka itu telah menimbulkan kesan prihatin yang sangat mendalam terhadap tabiat Hadrat Rasulullah SAW. Beliau sangat merasa sedih dan pilu mengingat ngerinya kehancuran mereka itu. Pada suatu hari, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kok nampak kepada saya rambut Tuhan sudah putih-putih ini? Sudah berkilau-kilauan. Mengapa? Maka beliau bersabda, ya betul, kata beliau. Sebab, kenapa? Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, dan surah At-Takwir telah membuat kepalaku cepat beruban, aku pun cepat tua. Kenapa? Dalam surah-surah itu diceritakan bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada kaum-kaum di masa lampau. Jadi itu kaum yang diterima azab itu membuat juga beliau merasa sedih. Padahal sudah beribu-ribu tahun lampau itu. Tapi karena beliau sebagai manusia paling sempurna, paling mulia, sangat mencintai manusia. Apabila orang lain dapat susah, beliau juga ikut susah. Itulah yang menjadi sebab karena surah inilah saya berpikir, katanya begitu hebatnya azab turun pada mereka, membuat saya banyak pikir, rambut pun cepat putih dan cepat rasanya tua, kata beliau. Kemudian Rasulullah SAW setiap detik senantiasa dalam keadaan takut kepada keagungan dan ghani Tuhan. Sifat ganirnya Tuhan tidak memerlukan sesuatu dari hambanya, sedangkan kita atau hambanya memerlukan Allah Ta'ala. Beliau acap kali bersabda dikala duduk di tengah-tengah majelis para sahabat, aku membaca istighfar setiap hari 70-100 kali. Bayangkan, berapa kali kita baca istighfar? Ingat pun tidak barangkali. Tapi beliau bilang selalu itu, satu hari kurang lebih paling kurang 70-100 kali. Kita sebetulnya harus lebih banyak dari itu sesuai dengan sahabat tadi itu. Karena kita banyak dosa, kata para sahabat, kita banyak lemah iman, kita harus beribadah lebih daripada engkau, kata para sahabat itu. Jadi kita pun dalam hal istighfar, karena kalau kita baca istighfar itu mengundang timbul dalam hati kita untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dibiasakan istighfar terus setiap hari, keinginan untuk berdoa, mohon maaf dan ampun Allah Ta'ala akan timbul dalam hati kita. Dan istighfar pula itu seperti tali juga untuk mengikat karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang sudah turun kepada kita, kalau kita sering baca istighfar, itu akan terikat oleh itu, tidak akan lepas lagi. Dan istighfar juga merupakan satu seperti spot. Kalau kita ada sering spot begini, itu akan dalam badan kita akan timbul satu kekuatan, akan timbul spear, kata tulisan di sini. Jadi kita juga kalau baca istighfar, sering baca istighfar sampai puluhan dan ratusan kali, iman kita akan bertambah kuat. Dan akan timbul pula kecenderungan hati kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Karim sambil memberitahukan pengalaman makbulnya doa para anbiya, Allah Ta'ala menjelaskan keistimewaan umum. Ini sifat umum para nabi ini, bukan beliau saja. Sifat beliau lain daripada yang lain. Tapi nabi-nabi pada umumnya pada takut kepada Allah Ta'ala, sehingga difirmankan Allah Ta'ala, wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yani mereka para rasul itu yang sudah lampau sebelum Nabi kita berseru kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut yang mendalam. Itu sifat para nabi.
Dan mereka sangat merendahkan diri di hadapan kami, kata Allah Ta'ala. Anbiya 91. Akan tetapi, tidak syak lagi bahwa keistimewaan Hadrat Rasulullah SAW di dalam memanjatkan doa lebih hebat daripada nabi-nabi yang lampau. Banyak riwayat yang melukiskan bagaimana beliau itu beribadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada sempat untuk istirahat pada malam hari. Beliau terus memanjatkan doa. Nah, yang akan saya akan bacakan di sini. Disebabkan rasa takut kepada Tuhan, Rasulullah SAW sering dijumpai dalam keadaan menangis dan meratap di hadapan Allah Ta'ala. Di dalam peristiwa perang Badar misalnya, laskar beliau hanya berjumlah 313 orang dengan perlengkapan yang senjata yang sangat buruk dan lemah sekali, dan harus berhadapan dengan laskar musuh yang sudah sangat terlatih dan jauh lebih banyak jumlahnya, yaitu 1000 orang. 313 laskar beliau harus melawan 1000 orang laskar musuh yang perlengkapannya sudah hebat. Sedangkan beliau punya askar yang perlengkapannya sangat lemah sekali. Namun demikian, Allah Ta'ala sudah menjamin, memberitahukan bahwa beliau akan menang, akan berhasil mengalahkan mereka. Namun dalam pandangan beliau selalu takut, walaupun sudah ada janji. Kenapa? Allah Ta'ala sangat maha gani, tidak memerlukan sesuatu apapun kepada kita, tapi kita memerlukan Tuhan. Maka beliau pikir, jangan-jangan Tuhan karena sifat itu tidak menganggap penting untuk menolong beliau dengan para sahabat beliau. Lalu bagaimana? Beliau merebahkan diri sambil bersujud dan berdoa di dalam khemah waktu itu, sambil menangis dengan rintihan dan ratapan suara yang sangat memilukan, sehingga cadar. Beliau berdoa sambil berdiri, baca seperti doa kunut gitu. Ini di sini diselendangkan tuh cadar yang melekat di pundak beliau, berulang kali merosot dan jatuh karena berdoa sambil gemetar, takut kalau Tuhan tidak menolong beliau, walaupun Allah Ta'ala sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Karena takut sifat ganinya itu, jangan-jangan pada saat ini Tuhan tidak menganggap perlu menolong beliau dan para sahabat beliau. Dan sambil sangat merendahkan diri, beliau memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, jika laskar kecil yang jumlah pasukannya sangat sedikit ini engkau binasakan pada hari ini, maka siapakah lagi yang akan beribadah kepada engkau? Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di medan Arafat misalnya, di waktu Jumatul Wida, Jumat terakhir dalam kehidupan beliau, merupakan peristiwa doa yang sangat istimewa dengan sangat khusyuk dan tawadu, disaluti rasa takut yang luar biasa terhadap Allah Ta'ala, sehingga seluruh badan beliau gemetar. Di dalam berdoa sambil merendahkan diri di hadirat Maula Karim, beliau bersabda, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mendengar suaraku, Engkau menyaksikan semua keadaanku, Engkau maha tahu perkara-perkara yang tersembunyi di dalam dadaku, dan Engkau sangat kenal dengan apa yang zahir pada diriku. Perkaraku sedikit pun tiada yang tersembunyi dari pandangan Engkau. Keadaanku sangat buruk, fakir dan banyak hajat. Setiap saat mendambakan pertolongan dan perlindungan Engkau. Dengan rasa takut dan gelisah, aku mengakui semua dosaku, dan sambil rujuk aku datang ke hadapan Engkau. Aku memohon belas kasih Engkau, hai Tuhan, seperti seorang miskin tak berdaya. Dan aku datang padamu sambil menangis seperti orang hina, penuh berbalut dosa. Seperti orang buta, meraba-raba takut tersandung, aku banyak-banyak berdoa kepada Engkau. Leherku dan kepalaku merunduk layu di hadapan Engkau, dan air mataku memancar deras mengalir ke hadapan Engkau. Dengan patuh badanku jatuh merebah sambil sujud di hadapan Engkau, dan hidungku penuh berbalut dengan debu. Wahai Allah Tuhanku, jangan Kau biarkan nasibku malang tak terkabul doa, dan berlakulah penuh kasih sayang kepadaku, wahai Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan pengabul doa. Kabulkanlah doa-doaku ini. Coba bagaimana beliau merendahkan diri itu. Semua sudah dijamin segala-galanya oleh Allah Ta'ala, tapi masih demikian merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Rasa takutnya itu pada Tuhan yang luar biasa. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwa
orang-orang mukmin yang berdoa di dalam sembahyang dengan khusyuk dan tawadu serta merendahkan diri sangat dipuji oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang paling baik dalam menunaikan salat dan khusyuk dengan tawadu. Di waktu ruku beliau SAW sering memanjatkan doa seperti ini. Wahai Tuhanku, semata-mata karena Engkau aku ruku dan aku beriman kepada Engkau. Hanya kepada Engkaulah aku patuh taat dan hanya kepada Engkaulah aku bertawakal. Engkaulah pelindungku, kupingku, mataku, dagingku dan darahku, tulang-tulangku dan otak kepalaku, dan semua anggota badanku runduk karena patuh taat pada Engkau, pencipta dan pelindung semua alam. Hadrat Aisyah meriwayatkan, katanya, pada suatu ketika, pada suatu malam, Rasulullah SAW menghilang dari tempat tidur beliau. Hilang tuh. Beliau tidur, suami pergi. Ini Rasulullah SAW pergi. Setelah dicari, katanya saya jumpai beliau sedang sujud di dalam masjid. Karena suasana malam sangat gelap, tidak ada electricity seperti ini, tidak ada lampu juga. Saya meraba-raba mencari-cari beliau. Tiba-tiba tangan saya menyentuh telapak kaki beliau. Kaki beliau tertancap di dalam tanah, karena masih di sana tidak keras seperti begini lantainya, masih pasir. Tertancap ke dalam tanah. Dan di waktu sujud itu beliau berdoa sambil menangis, merengek-rengek di hadapan Allah Ta'ala. Wahai Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu, kepada keredaanmu dari kemarahanmu. Dan aku berlindung kepada pengampunanmu dari azabmu. Aku semata-mata memohon perlindungan Engkau. Aku tidak dapat menghitung berapa banyak aku memuji Engkau, sebagaimana Engkau memuji zat Engkau sendiri. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, katanya betapa indahnya pemandangan haji perpisahan, Hajatul Wada, ketika Hazrat Rasulullah SAW menghadap Hajar Aswad waktu itu, kemudian meletakkan kedua bibir beliau pada Hajar Aswad itu, sambil menangis, meratap-ratap, lama sekali, sambil menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba beliau melirik ke arah sebelah kanan dan melihat Hazrat Umar pun sedang menangis. Beliau bersabda kepada Hazrat Umar, "Hai Umar, inilah tempat di mana air mata dicucurkan karena cinta dan karena takut kepada Tuhan." Jadi beliau waktu mencium itu Hajar Aswad, inilah kata beliau tempat untuk menyatakan rasa cinta dan takut kepada Tuhan. Karena ini Hajar Aswad itu adalah bukan beliau memuji itu, tapi karena batu itulah sebagai simbol daripada yang turun daripada Allah Ta'ala. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, katanya pada suatu hari saya bertanya kepada Hazrat Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, tolong ceritakanlah pada saya sebuah kisah saja. Bagaimana sebuah kisah yang sangat indah dan sangat menawan hati." Maka Hazrat Aisyah berkata, "Setiap penampilan dan gerak-gerik beliau sangat indah dan sangat menawan hati. Apa pula yang mana kau mau?" katanya. Lalu beliau bersabda, pada suatu malam katanya giliran saya itu, Nabi datang, giliran saya itu. Malam-malam datang kepada saya dan tinggal dengan saya. Lalu beliau bersabda kepada saya, "Hei Aisyah, jika engkau izinkan, sepanjang malam ini aku akan beribadah kepada Tuhan. Bolehkah?" Maka saya jawab, katanya, "Keinginan engkau ya Rasulullah sangat saya cintai, sangat senangi, silakan." Lalu beliau bangun dan langsung mengambil air sembahyang. Ketika berdiri sembahyang, beliau mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil menangis. Air mata bercucuran sangat deras sekali sehingga badan beliau basah kuyup dengan air mata. Kemudian rehat sebentar sambil berbaring ke sebelah kanan dan tangan kanan beliau diletakkan di bawah pipi sebelah kanan. Lalu beliau menangis lagi, lama sekali sehingga lantai basah dengan air mata. Waktu subuh tiba, Bilal pun datang untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa waktu sembahyang sudah tiba. Hazrat Bilal pun melihat Rasulullah SAW sedang menangis. Maka berkata kepada Hazrat Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah Ta'ala telah menganugerahkan segala ampunan kepada engkau. Ya Rasulullah, kenapa harus menangis begini?" Maka beliau bersabda, "Hai Bilal, jangankah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Mengapa aku tidak menangis sedangkan tadi malam turun sebuah ayat kepadaku, yaitu ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Artinya, sesungguhnya
dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, pasti ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Beliau membaca ayat ini, kemudian bersabda, binasalah orang yang membaca ayat ini, kemudian tidak merenungkan isinya. Jadi kita perlu juga merenungkan, karena ayat ini memberitahukan bahwa langit dan bumi, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda yang bagi orang yang berakal dan beriman. Jadi kita juga harus berpikir, apa gunanya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Menciptakan kita juga semua. Orang yang berakal dan beriman selalu berpikir demikian dan merenungkan apa ciptaan Tuhan ini. Pada suatu ketika Hadrat Rasulullah telah di zaman Rasulullah telah terjadi gerhana matahari. Beliau berdiri untuk sembahyang kusuf. Beliau ruku dan sujud lama sekali sambil menangis terseduh-seduh. Demikian rupa sehingga nafas beliau nampak sesak. Namun beliau terus-menerus berdoa seperti berikut. Hei Tuhanku, tidakkah Engkau telah berjanji kepadaku bahwa selama aku berada di tengah-tengah mereka, ini para sahabat, Engkau tidak akan menurunkan azab kepada mereka? Tidakkah Engkau telah berjanji padaku selama mereka membaca istighfar dan memohon ampun kepada Engkau, azab tidak akan diturunkan kepada mereka? Kami pun membaca istighfar dan memohon ampun kepada Engkau. Rasulullah SAW terus-menerus berdoa seperti itu sepanjang gerhana belum selesai. Bagaimana dari ayat ini, riwayat ini juga, beliau merasa takut sekali kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan ini suatu tanda akan turunnya azab kepada mereka. Sekalipun rasa takut, Rasulullah SAW takut kepada Tuhan sudah demikian tingginya, namun beliau tetap menangis sambil mohon agar Allah Ta'ala menanamkan rasa takut dan takwa dalam kalbu beliau, dan memohon agar mensucikan kalbu beliau. Padahal beliau sudah begitu suci, sudah dianggap nabi yang paling mulia, paling dekat dengan Allah Ta'ala, tapi masih juga meminta kepada Allah Ta'ala supaya kalbu beliau disucikan, dibersihkan dan sebagainya. Kadang-kadang beliau berdoa seperti ini. Wahai Tuanku, tanamkanlah dalam kalbuku rasa takut dan takwa kepada Engkau, dan sucikanlah kalbuku. Tiada yang lebih kuasa daripada Engkau untuk mensucikan kalbuku, dan Engkaulah sahabat dan pelindung kalbuku. Kemudian bagaimana kalau tilawat Al-Quran? Karena Al-Quran turun kepada beliau, dan bagaimana kesan-kesan yang timbul dalam kalbu beliau karena turunnya ayat Quran itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqan sujada. Orang-orang yang telah diberi ilmu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala yang Rahman, maka mereka langsung menangis dan menjatuhkan diri sujud di hadapan Tuhan, dan Tuhan menambah kekhusyuan mereka. Di tempat lain berfirman, Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshaun. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, kulit dan bulu roma mereka berdiri karena takut kepada Tuhan mereka. Siapakah orang yang lebih tepat dan sesuai dengan ayat tersebut, yang mempunyai rasa takut kepada Tuhan lebih daripada Rasulullah SAW? Tidak ada, hanya beliau yang paling takut dan sesuai dengan ayat ini. Selalu beliau itu merasa takut apabila ayat Al-Quran dibacakan di hadapan beliau. Kalau apabila beliau mendengar kalam ilahi, langsung beliau menangis sambil meratap, dan air mata beliau bercucuran membasahi kedua belah pipi beliau. Pada suatu ketika beliau bersabda kepada Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, "Hei Abdullah, bacalah Al-Quran di hadapanku." Maka ketika dibacakan sampai ayat berikut ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka badan beliau gemetar sambil menangis mencucur air mata, sambil memberi isyarat dengan mulut, sudah cukup sampai di sini saja, jangan teruskan. Jadi beliau begitu terkesan dalam kalbu beliau dengan mendengar pembacaan ayat Al-Quran ini. Kemudian, kali ini agak sedikit banyak, Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, katanya, dalam suatu bepergian saya mendapat kesempatan bermalam bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Pada malam itu beliau mulai tilawat Bismillahirrahmanirrahim saja.
Belum baca ayat, baca bismillah saja beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana? Karena kemudian terus menangis. Membaca bismillah satu kali, terus beliau menangis. Sehingga karena tangisan itu beliau terjatuh. Hanya baca bismillah saja. Kenapa ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang sangat mengesankan kepada hati beliau. Setelah itu membaca lagi bismillah sebanyak 20 kali sambil berdiri. Dan setiap kali baca bismillah, beliau menangis terus jatuh. Berdiri lagi, baca lagi bismillah, jatuh lagi. Kemudian setelah itu, akhirnya beliau bersabda kepada saya, "Hei Abu Hurairah, orang itu sangat malang sekali nasibnya yang tidak dikasihani oleh Tuhan yang Rahman dan Rahim ini." Jadi beliau dengan baca bismillah mengetahui apa artinya Rahman dan Rahim itu, sifat Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih itu. Maka beliau berkata, alangkah malangnya nasib orang itu yang tidak dikasihani oleh Tuhan yang pengasih dan penyayang. Artinya tidak banyak-banyak ingat kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Dia dan mohon pertolongan kepada Dia dan sebagainya. Kemudian pada suatu ketika sebuah kabilah bernama Kundah datang berjumpa dengan Hadrat Rasulullah SAW. Sengaja datang kepada beliau untuk meminta suatu bukti tanda atau tanda bukti kebenaran beliau. Maka beliau kemukakan mukjizat Al-Quran Karim sebagai bukti kebenaran yang mereka pinta. Dan beliau bersabda kepada mereka, ini adalah sebuah kalam ilahi yang tidak dapat dipengaruhi oleh perkara batil baik dari muka maupun dari belakang. Setelah itu beliau selesai menilawatkan 6 ayat daripada surah As-Saffat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Was-saffati saffa, Fazajirati zajra, Fataliyati dzikra, Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma rabbul masyariq. Maksudnya demi mereka yang berjejer dalam saf-saf yang tepat, dan mereka yang menolak kejahatan dengan giatnya, dan mereka yang membacakan sang pemberi peringatan ini ialah Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu itu Esa, Tuhan seluruh langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, dan empu atau pemilik tempat yang daripadanya cahaya memancar. Membaca sampai 6 ayat, beliau berhenti. Karena nada suara beliau semakin berat, dan susah sekali keluar suara beliau. Karena beliau merasa sedih, merasa takut dengan membacakan ayat ini. Beliau terdiam dan tidak bergerak-gerak. Mata air berlinang, bercucuran membasahi janggut mubarak beliau. Melihat suasana demikian yang aneh di pandangan mereka, karena kabilah itu, kemudian merasa aneh sekali dengan heran dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Hei Muhammad, apakah engkau menangis karena takut pada yang telah mengutus engkau?" Beliau bersabda, "Ya betul. Perasaan takut padanya lah yang telah membuat saya menangis. Yang telah mengutus saya di atas siratal mustaqim. Saya harus melangkah di atas jalan yang lurus itu laksana berjalan di atas sebuah mata pedang yang terhunus. Jika sedikit saja terpeleset akan jatuh dan hancurlah saya," kata beliau. Kadang-kadang beliau sambil menangis pun memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mata yang selalu menangis mencucurkan air matanya." Padahal dia sedang menangis. Minta juga Allah Ta'ala, "Ya Allah, anugerahkan kepadaku mata yang selalu menangis." Berarti beliau sedang menangis. Jadi bagaimana keadaan beliau itu yang harus kita tiru betul. Masih Maud juga bersabda bahwa kalau kita berdoa sambil sujud tidak menangis, pura-pura nangis saja katanya. Lama-lama juga menangis. Lihatlah anak-anak katanya kalau meminta sesuatu pada ibunya, tidak menangis pun dia pura-pura nangis sambil pegang-pegang ujung baju ibunya. Demikian juga kita katanya kalau berdoa, hati tidak mau nangis, mata kering saja gitu, pura-pura nangis saja gitu kata Masih Maud mengajar kita. Lama-lama juga kita akan menangis pula. Memang betul. Betul itu. Jadi air mata itulah yang bisa menghapuskan segala sesuatu. Ya. Api dapat dipadamkan dengan air, dipadamkan dengan berbagai jenis bahan kimia. Tapi api neraka hanya dengan air mata boleh dihapus atau boleh dipadamkan. Oleh karena itu kita pun harus berusaha.
sambil menangis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala beliau sambil menangis pun memohon doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kepada saya mata yang selalu menangis mencucurkan air matanya, agar air mata yang bercucuran karena takut berengkau itu membuat hatiku sejuk dan nyaman, sebelum air mata itu menjadi batu dan batu api yang menyala-nyala. Bagaimana itu ya? Suatu yang tidak mungkin, tapi beliau, kamu akan juga demikian karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat sekalian yang mulia, sebagai penutup, walaupun beliau sendiri sama sekali tidak berdosa, namun beliau menangis dan meratap demikian rupa, sehingga tempat sujud beliau selalu basah dengan air mata. Apa sebab? Semata-mata demi menghapuskan lumpur dosa-dosa kita. Sebenarnya beliau itu sangat memikirkan orang yang lampau yang sudah kena azab hancur dulu. Beliau juga sangat memikirkan terhadap umat beliau, bagaimana di masa akan datang dan bagaimana keadaan sekarang. Selalu beliau memanjatkan doa untuk kita semua. Dan juga beliau memanjatkan doa karena untuk menyelamatkan kita daripada pukulan azab ilahi. Kesedihan beliau demikian besar demi kita, sehingga suara rintihan beliau gemericik dalam dada beliau seperti suara gelaga air sedang mendidih di dalam kuali. Beliau telah menarik kasih sayang Tuhan untuk kita dan telah menyerap keridaannya bagi kita, dan telah menyelimutkan cadar karunia Tuhan kepada kita, dan telah mencarikan jalan bagi kita menuju pertemuan dengan Tuhan. Dan beliau telah memohon untuk kita agar ditunjukkan cara menyatukan diri dengan Tuhan. Dan beliau telah menyediakan bagi kita segala kemudahan yang tidak pernah seorang nabi manapun menyediakan bagi umatnya. Kisah ringkas tentang ratap tangis dan doa-doa seorang fana fillah ini, yaitu Rasulullah SAW, di tengah malam inilah yang telah menggoncangkan arasy ilahi, dan satu kali telah terjadi ledakan revolusi di kalangan di masyarakat dunia dengan timbulnya suatu perubahan di kalangan para sahabat di negeri Arab pada waktu itu yang tidak pernah mata melihatnya dan tidak pernah pula kuping seseorang mendengarnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikianlah para hadirin hadirat sekalian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.